Di hari yang keenam, al-yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihi al-khaira. Nah, di hari yang keenam ini Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pada hari yang ke-6 ya. Hari yang ke-6 bulan Zulhijjah. Keutamaan yang terdapat di dalamnya versi kitab Duratun Nasihin fil wa'di wal irsyad fil wa'zi wal irsyad. Nah, di hari yang ke-6 itu disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disampaikan kembali oleh beliau, dilanjutkan wal yaumus sadisu, di hari yang ke-6. Jadi bahasa Arabnya 6 itu bisa sadis. Jadi sadis itu tidak berarti orang yang kejam, tapi sadis itu bisa berarti 6. Itu sadis. Nah, di hari yang ke-6, al-yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihi al-khaira. Nah, di hari yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala membukakan seluruh akses kebaikan kepada para nabi. Nah, tentunya hal ini bukan hanya diperuntukkan bagi para nabi saja. Makanya banyak orang yang bertanya, kenapa kita harus mengikuti ulama? Muncullah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ingat ya, bukan pewarisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, melainkan ulama ini adalah pewarisnya seluruh para nabi yang ada. Nah, karena kita tidak mungkin mengikuti apa yang disampaikan, apa yang ada terdapat dalam jiwa Nabi Muhammad SAW semua. Misal Nabi Muhammad itu kan, ya siapa sih yang nggak kenal Nabi Muhammad? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Disifatinya dalam Quran seperti itu kan. Sosok yang sangat paripurna, sosok yang sangat sempurna itu Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan dengan redaksinya uswah. Uswah itu teladan, suri teladan yang semua aspeknya itu bisa kita tiru. Tapi kalau redaksinya hanya menggunakan qudwah, jadi ada uswah, ada qudwah. Tapi kalau yang digunakan itu qudwah, maka keteladanan yang dapat kita ambil itu hanya dari bagian sisi-sisi tertentu saja. Tapi kalau Nabi Muhammad dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uswah, yaitu sosok yang bisa kita teladani dari sisi manapun saja. Maka di hari yang ke-6 ini kata Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan pintu, ya, oleh kata Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan akses-akses kebaikan kepada para nabi. Pun demikian dengan orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi terdahulu. Nah, khususnya karena Nabi Muhammad itu adalah nabi pamungkas, nabi akhir, maka Nabi Muhammad ini merupakan nabi yang paling super. Nabi yang paling istimewa itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad itu, kata Nabi Muhammad, saya itu diberikan salah satu ayat ya, diberikan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang umat-umat sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya itu tidak pernah diberikan, yaitu adalah khawatimu suratil Baqarah, yaitu adalah ujung dari surah Al-Baqarah. Apa? Yaitu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Nah, kalau kalian nanti tiba di ayat ini, tiba di ayat innasina au akhtana, itu Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jadi di ayat itu, nanti di ayat itu kalau kalian baca lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh sampai dengan ke bawah, akan menemukan ya Allah, jika kita lupa atau kita lalai atau kita salah, ya mohon dimaafkan. Jadi kita itu umat Nabi Muhammad ya enak-enak saja. Jadi sebelum salah pun kata Allah, kalau nanti kamu salah, saya maafkan kata Allah. Ya cuman kita tetap harus minta maaf. Jangan kita salah kemudian kita diam saja. Nah, itu keliru. Yang dimaksudkan itu adalah kita salah dan kita wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah ialah orang yang bertaubat atau orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping keutamaan yang tadi, dibukakan seluruh akses kebaikan, disampaikan kembali di sini man shamahu yanzurullahu ilaihi birrahmati fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Siapa yang berpuasa di hari itu, berarti siapa yang berpuasa di hari yang ke-6, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya dengan penuh kasih sayang.
Ndak usah Allah kepada hambanya. Ndak usah sampai segitunya. Misalkan kita saja melihat ada orang yang sangat kita kasihi, adalah misalkan teman yang selalu membantu kita, itu kita tidak mungkin memberikan ucapan yang kotor misalkan, tidak mungkin mengejeknya kan, karena kita melihatnya itu sudah dengan pandangan kasih sayang. Nah sehingga kita untuk menyiksanya itu ya tidak akan, karena kita sayang kan. Pun demikian dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang berpuasa di hari yang ke-6 ini, maka yang durullahu ilaihi birrahmati fala yu'adzabu ba'dahu abadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya dengan penuh kasih sayang, sehingga fala yu'adzabu ba'dahu abadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya siksa sampai selama-lamanya, abadan, sampai selamanya. Ya namanya sudah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah puncak harapan kita. Jangan kita mengandalkan ikhtiar yang kita lakukan, sedangkan kita tidak mengharap roja, sedangkan kita tidak memiliki roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan min alamatil i'timadi alal amal. Orang kurang lebihnya seperti ini. Orang yang terlalu kekeh dengan amalnya, maka dia ketika ada suatu permasalahan, ketika ada suatu musibah misalkan, dia akan bingung. Bingungnya kenapa? Karena yang diandalkan itu adalah usahanya, sedangkan dia tidak menyadari bahwa di balik ikhtiar atau di balik perbuatan yang dilakukan itu ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di khutbah itu, kita itu mengkombinasikan antara ikhtiar kita harus lakukan, kita harus usaha, pun demikian kita harus tawakal. Kita harus memiliki roja atau harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ikhtiar kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sekte atau golongan yang namanya Jabariyah. Tahu golongan Jabariyah? Nah, golongan Jabariyah ini golongan yang terlalu memprioritaskan pokoknya semuanya itu tuh usaha saya lah gitu. Andaikan misalkan dia sukses itu karena saya gitu, bukan karena siapa-siapa. Itu namanya Qadariyah. Ada yang kedua itu namanya sekte yang tadi Jabariyah, yang kedua adalah sekte Qadariyah. Siapa sekte Qadariyah atau golongan Qadariyah ini? Ialah orang-orang yang pasrah dengan takdir. Ya misalkan dengan pandemi, ya sudahlah pandemi begini aja, ini sudah takdir. Atau misalkan miskin, ya sudahlah miskin, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang tidak tahu, ya sudahlah. Nah ini yang keliru. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkombinasikan dua-duanya ini, yaitu kita tetap ikhtiar dan kita tetap berharap. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jadi pertanyaan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa saja? Karena sekte-sekte tertentu itu mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara ada amalan-amalan yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita kenal siapa saja Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya ada NU ya, yang mengklaim dirinya juga Ahlus Sunnah. Kemudian ada Muhammadiyah, ada Wahabi, ada sekte-sekte yang lain, mereka juga mengatakan hal yang sama. Tapi perbedaan-perbedaan yang ada ini bisa kita lihat dari amaliyahnya, dari bagaimana ia beribadahnya, bagaimana ia menyikapi hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Makanya kita harus belajar, karena dengan ilmu gitu kita bisa yurithul ahwal. Al-ilmu yurithul ahwal. Ilmu itu akan mengilhami tindakan kita. Jadi kalau orangnya berilmu, insya Allah ilmunya itu akan menuntun pada kebaikan.